Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku manusia. 4 asumsi dasar untuk memahami manusia. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Dengan memahami perilaku tertentu seseorang, kita akan dapat memahami dan mencari variabel penyebab perbedaan prestasi individual pada seseorang. Orang seringkali berubah pola perilaku yang dapat kita lihat. Yang perlu kita perhatikan adalah arah dan jenis perubahan perilaku tersebut. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan dirinya dari kehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, manusia selalu terlibat dalam kehidupan berorganisasi, bahkan sejak dari kelahirannya sampai dengan kematiannya. Dan dimakamkan pun pada suatu tempat, manusia senantiasa berada di dalam lingkungan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia dan organisasi sudah menyatu sejak manusia mulai hidup di dunia. Variabel fisiologis akan menunjukkan 2 kemampuan, yaitu kemampuan fisik dan kemampuan mental. Kemampuan fisik berpengaruh dalam perilaku seseorang. Mereka yang memiliki fisik kuat, sehat, dan lengkap akan berperilaku lebih positif dibandingkan dengan mereka yang memiliki fisik lemah, tidak sehat, dan cacat fisik. Yang dimaksud di sini yaitu kemampuan mental juga menjadi salah satu penentu perilaku individu. Mereka yang mentalnya lemah sering mengalami kemunduran dalam produktivitas, misalnya ragu-ragu untuk memutuskan sesuatu yang penting bagi organisasi karena ada rasa takut apabila keputusannya akan ditantang oleh karyawannya, sehingga ia tidak jadi membuat keputusan penting yang akan berpengaruh secara keseluruhan bagi organisasi. Demikian juga ketidakmampuan bekerja dalam tim kerja karena ia pemalu atau memiliki mental yang introvert sehingga tidak mau berbagi dengan teman-temannya tentang pengalamannya. Selanjutnya, variabel lingkungan berpengaruh terhadap pola sikap dan perilaku. Sejak kecil sampai tumbuh dewasa, seseorang berada di bawah pengaruh keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Ketiga unsur ini akan berpengaruh kepada mental dan kejiwaannya sepanjang hidupnya. Penjelasannya di sini yaitu mengapa seseorang yang lahir dan tumbuh dewasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tertentu akan menunjukkan karakteristik keluarga dan masyarakat tersebut, misalnya sabar, lemah lembut, ramah, dan lain-lain, karena ia memperoleh pelajaran dari masyarakat di lingkungan di mana ia hidup sampai dewasa. Psikolog Sigmund Freud tentang unsur-unsur pembentuk kepribadian. Unsur id ini merupakan kekuatan besar yang mendorong manusia untuk berperilaku seolah-olah seperti raksasa candra di muka yang siap melakukan apa saja, tidak peduli apakah perilaku itu baik atau tidak, salah atau benar. Yang dapat mempengaruhi id adalah 2 unsur lainnya, yaitu ego dan superego. Unsur ego merupakan alam kesadaran manusia yang berupa logika, yang tumbuh dari pembelajaran tentang benar dan salah, baik dan buruk, dan lainnya. Sedangkan unsur superego merupakan unsur alam ketidaksadaran manusia yang berisi ajaran-ajaran positif dan dari lingkungan hidup seseorang sejak lahir sampai dewasa. Variabel psikologis menunjukkan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain cara ia mempersepsi sesuatu, mempersepsi mendasari seseorang menyimpulkan suatu rangsangan atau stimulus baru yang ditangkap oleh inderanya dan merespon atau menanggapi rangsangan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu orang seutuhnya.
Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong, karena dapat menyesatkan pandangan terhadapnya. Atas dasar pengetahuan manusia seutuhnya, itulah kita dapat memahami mengapa seseorang berperilaku secara berbeda dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu perilaku termotivasi. Jelas bahwa secara normal perilaku mempunyai penyebab tertentu, mungkin saja merupakan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan atau kekuatan menjawab pilihan tertentu, dan adanya usaha ke arah memuaskan keinginannya yang terdorong oleh nafsu-nafsu atau oleh logika. Dan selanjutnya yaitu martabat atau nilai manusia. Manusia mempunyai harkat dan martabat, serta nilai-nilai yang dianutnya sendiri-sendiri. Mereka ingin dihormati berdasar hal-hal tersebut oleh orang lain. Mereka tidak ingin disamakan dengan mesin, misalnya, atau alat-alat produksi lainnya. Keberhasilan seseorang menyelesaikan tugasnya seyogianya memperoleh penghormatan dan pengakuan yang layak. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Bu Thaibah. Dipersilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan 5 pendekatan atau teori psikolog tentang manusia, yaitu 1 pendekatan neurobiologis, 2 pendekatan psikoanalisis, 3 pendekatan behaviorisme, 4 pendekatan kognitif, 5 pendekatan humanistis. Yang pertama, pendekatan neurobiologis, pendekatan yang berusaha menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung dalam tubuh manusia, terutama dalam otak dan susunan saraf. Pendekatan ini mencoba mensederhanakan perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental seperti pikiran dan emosi menjadi proses biologis. Yang kedua, pendekatan psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya atau personalitasnya. Dalam pandangan psikoanalisis, kepribadian manusia merupakan interaksi antara id, ego, dan superego. Id bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, ingin segera memenuhi kebutuhannya. Id bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Sedangkan ego menjembatani tuntutan id. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Sedangkan ego adalah hati nurani. Kalau di dalam agama itu nafsu mutmainah. Jadi kalau id itu mengajak kejelekan, superego mengajak kebaikan. Kalau ego cenderung ke id akan menjadi pribadi yang jelek. Kalau ego cenderungnya ke superego akan menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga, pendekatan behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Pendekatan ini menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang nampak dan dapat diukur. Perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya, dari hasil belajar itulah dia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya.
Yang keempat, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif berasal dari teori psikologi dan ilmu pengetahuan perilaku lainnya dan cenderung bersifat individual. Pendekatan ini berfokus pada pikiran dan proses mental dalam mengubah perilaku manusia. Yang kelima, pendekatan humoristik. Pendekatan humoristik ini memandang manusia sebagai manusia bermain. Setiap manusia hidup dalam pengalaman pribadinya yang unik. Pendekatan ini menilai manusia tidak digerakkan oleh kekuatan luar yang tidak dapat dikontrolnya, tetapi manusia adalah pemeran yang mampu mengontrol nasibnya sendiri dan mampu mengubah dunia di sekelilingnya. Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dapat menyalahkan lingkungan, orang tua, atau keadaan atas tindakannya. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa kita dapat mendefinisikan sikap sebagai suatu kecenderungan yang diperoleh dengan cara belajar untuk merespon suatu objek secara konsisten. Sikap tersebut dipelajari dalam suatu konteks lingkungan budaya masyarakat. Bagaimanapun lingkungan kita, maka lingkungan itu akan membentuk sikap kita, kesiapan kita untuk meresponnya, dan akhirnya membentuk perilaku kita. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.